Xiao Yan mengusap gulungan hitam gelap ini dengan tangannya, dan mendesah lembut. Sosok wanita muda seperti teratai yang anggun itu perlahan muncul di benaknya dan tidak bisa disingkirkan. Sun Er, tunggu aku, Xiao Yan bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya, membuang semua emosi dari kepalanya. Setelah itu, dia mengalihkan semua perhatiannya ke gulungan berwarna hitam di tangannya. Bagaimana saya harus membukanya? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia membalik gulungan itu ke atas dan ke bawah. Jelas tidak mungkin untuk membuka paksa benda semacam ini. Kalau tidak, dia akan menyesal jika dia merusak benda di dalamnya. Xiao Yan merenung lama sebelum sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mencoba menggerakkan Do Uqi di dalam tubuhnya dan mengikatnya di atas gulungan. Sesuatu yang aneh terjadi saat utas pertama Do Uqi melakukan kontak dengan gulungan hitam pekat itu. Dia menyadari bahwa Do Uqi sebenarnya diserap oleh gulungan itu. Xiao Yan merasa sedikit tercengang dengan situasi ini. Dia segera menenangkan emosinya saat pikirannya bergerak. Jumlah Do Uqi yang tak henti-hentinya mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum bergerak di sepanjang lengannya dan mengalir ke gulungan hitam gelap itu. Tidak banyak aktivitas setelah sejumlah besar Do Uqi dituangkan selain cahaya redup yang dipancarkan di permukaan gulungan hitam gelap menjadi sedikit lebih kaya. Namun, Xiao Yan tidak cemas. Karena Sun Er mengatakan bahwa seseorang membutuhkan kekuatan Do Uang untuk membukanya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk membukanya dengan kekuatannya saat ini. Penuangan Do Uqi berlanjut selama total setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia menuangkan Do Uqi dengan cara yang tidak pernah berakhir ini. Keanehan dari gulungan hitam pekat ini agak melebihi harapannya. Retak! Gulungan hitam gelap, yang tidak memiliki banyak reaksi sebelumnya, tiba-tiba mengeluarkan suara, retakan, lembut sementara pikiran itu berlama-lama di hati Xiao Yan. Meski suara ini sangat samar, masih masuk ke telinga Xiao Yan. Dia mengarahkan pandangan terkejutnya ke gulungan hitam pekat itu. Pada saat ini, permukaan gulungan itu telah retak terbuka, membentuk garis retakan kecil. Suara retakan yang dia dengar sebelumnya dipancarkan dari dalam. Dengan kesuksesan ini, Xiao Yan akhirnya meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Do Uqi yang kuat melonjak seperti semburan dari setiap sudut tubuhnya. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam gulungan hitam gelap di bawah kendali Xiao Yan. Setelah Do Uqi dituangkan, garis retakan di permukaan gulungan hitam secara bertahap meningkat. Ada cahaya berwarna keemasan samar yang merembes keluar dari antara garis retakan. Ketika gelombang kuat Do Uqi lainnya mengalir ke gulungan itu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan gulungan itu untuk menyerap Do Uqi tampaknya telah benar-benar menghilang. Segera, dia melihat bahwa garis retakan pada gulungan itu dengan cepat menyebar sebelum akhirnya menutupi seluruh gulungan. Cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba melesat dengan eksplosif dari gulungan itu segera setelah itu ditutupi dengan garis retakan. Intensitas cahaya itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan mata Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Itu memaksanya untuk tidak punya banyak pilihan selain dengan cepat menutup matanya. Bang! Gulungan hitam gelap tiba-tiba retak saat Xiao Yan menutup matanya. Sekelompok besar cahaya keemasan ditembakkan, dan menerangi seluruh ruang rahasia hingga warnanya menjadi emas cerah. Itu sangat indah. Xiao Yan buru-buru membuka matanya saat mendengar suara gulungan itu pecah. Dia melihat gulungan yang rusak di tanah dan tidak punya waktu untuk meratap ketika dia menemukan sekelompok besar cahaya keemasan berlama-lama di udara di depannya. Ada sesuatu yang menggeliat di dalam cahaya keemasan. Sekilas, sepertinya itu semacam tulisan. Tulisan cahaya keemasan yang pekat ini memberi Xiao Yan perasaan pusing saat dia melihatnya. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke samping dan perlahan mengulurkan tangannya ke depan sebelum akhirnya menempatkannya ke dalam gugusan cahaya keemasan. Sekelompok cahaya keemasan juga mulai menggeliat saat Xiao Yan mengulurkan tangannya ke dalamnya. Itu berputar segera sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat langsung ke kepala Xiao Yan. Cahaya keemasan memasuki kepala Xiao Yan tanpa perlawanan apapun saat melakukan kontak. Xiao Yan tiba-tiba meraih kepalanya dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat cahaya keemasan memasuki kepalanya. Kepalanya tampak seolah-olah sejumlah hal yang tak terhitung jumlahnya dituangkan dengan paksa ke dalamnya, menyebabkannya memiliki perasaan yang meningkat di mana ia akan meledak.
Namun, rasa sakit dari perasaan menggembung semacam ini datang dan pergi dengan cepat. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur menghilang dalam 10 detik lebih singkat. Seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya menjadi lemah setelah rasa sakit yang hebat menghilang. Dia memiringkan kepalanya, dan jatuh ke tempat tidur. Dadanya naik turun berulang kali, dan wajahnya pucat-pucat. Jelas, cahaya keemasan yang memasuki pikirannya sebelumnya telah menyebabkan dia menderita sedikit. Sialan. Benda apa ini sebenarnya? Xiao Yan baru pulih pikirannya setelah berbaring di tempat tidur sebentar. Telapak tangannya mengusap kepalanya, yang masih merasakan sedikit rasa sakit, saat dia berbicara dengan lemah. Tentu tidak ada yang menjawab pertanyaan Xiao Yan di ruang rahasia kosong ini. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mengatupkan giginya dan bangun setelah merengek di tempat tidur sebentar. Setelah itu, dia menyilangkan kaki dan tenggelam dalam pikirannya. Dia memasuki otaknya untuk mencari cahaya keemasan tadi. Pikiran Xiao Yan baru saja memasuki otaknya saat cahaya keemasan melesat ke arahnya. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa ini pada dasarnya adalah dunia yang terdiri dari cahaya berwarna keemasan. Karakter yang tak terhitung jumlahnya diaglomerasi dari cahaya keemasan dan dicocokkan satu sama lain di ruang kosong di depannya. Akhirnya, mereka berputar dan berbalik, mengatur diri mereka sendiri menjadi tirai tipis di udara. Karakter besar berwarna emas bersinar dari tirai cahaya, menyebabkan mata Xiao Yan terasa sedikit sakit. Teknik segel dewa. Di kelas tingkat tinggi. Legenda mengatakan bahwa itu dibuat dari doudi tertentu selama zaman kuno. Ini memiliki total 5 gaya. Segel gunung terbuka, segel pembalik laut, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Setiap segel dihubungkan satu sama lain. Ketika seseorang mencapai penguasaan penuh dari kelima anjing laut, dia akan mampu membalikkan laut, membalikkan samudra, dan menelan langit dan bumi. Ini sebanding dengan teknik Do kelas Tian di puncaknya. Namun, seseorang harus berada di kelas Do Uang untuk melatih segel ini. Jika tidak, seseorang akan gagal dan menderita kepahitan sendirian. Sungguh nama yang mendominasi, pikiran Xiao Yan agak kesurupan saat dia membaca beberapa kata besar. Nama setiap segel menyebabkan Xiao Yan merasa kagum dan aura sombong. Sesuatu yang diciptakan oleh doudi. Ini adalah teknik dou dengan asal paling luar biasa di antara yang dia temui. Selain itu, dibutuhkan kekuatan seseorang untuk mencapai kelas do uang untuk berlatih. Bukankah persyaratan untuk benda ini terlalu tinggi? Xiao Yan segera mendecakkan bibirnya dan menghela nafas saat melihat kalimat terakhir. Teknik dou yang aneh ini adalah yang pertama dari jenisnya yang pernah dilihat Xiao Yan. Seorang ahli douang sudah disebut orang yang kuat di benua itu. Namun, di sini, dia baru saja mencapai kualifikasi untuk berlatih. Tidak heran bahkan Sun Er begitu serius saat itu. Sepertinya yang disebut teknik segel dewa, ini memang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba merasakan pemahaman saat dia mengingat ekspresi serius dari Sun Er saat itu. Di atas pemahamannya yang tiba-tiba, dia juga merasakan emosi cinta terhadap gadis itu. Dia dengan mudah menyerahkan teknik dou tingkat tinggi kelas D ini, yang cukup untuk menyebabkan para ahli di benua ini menjadi gila kepadanya. Kasih sayang ini. Namun, mengapa teknik dou ini hanya memiliki kata pengantar yang singkat? Bagaimana seseorang mempraktikannya? Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan bingung saat dia melihat tirai kata cahaya keemasan. Dia merasakan kabut di kepalanya. Benda ini mungkin kuat, tapi terlalu misterius. Bahkan tidak sedikit pun disebutkan tentang bagaimana cara mempraktekannya. Tirai cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba bergetar tepat saat Xiao Yan merasa bingung. Cahaya keemasan segera melesat keluar dari hatinya. Cahaya keemasan yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Namun, dia tidak menghindarinya. Dia tidak percaya bahwa Sun Er akan meninggalkan apapun yang akan menyakitinya. Cahaya keemasan melewati pikiran Xiao Yan. Dalam sekejap, ada sesuatu yang samar-samar tercetak jauh di dalam pikirannya. Xiao Yan perlahan menutup matanya. Semburan informasi datang menyerbu. Xiao Yan membacanya secara mendetail, dan menemukan metode untuk mempraktikkan teknik segel dewa di antara informasi ini.
Namun, tampaknya hanya ada metode untuk mempraktikkan segel gunung terbuka dan segel pembalik laut di dalamnya. Tidak ada catatan tentang metode pelatihan segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan metode pelatihan segel dewa kuno yang tersisa di dalamnya. Xiao Yan agak tertekan saat dia mempelajari semua informasi. Dia masih gagal menemukan metode pelatihan untuk 3 segel terakhir yang tersisa. Dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Tampaknya teknik Dou yang diberikan Sun Er padanya tidak lengkap. Sama seperti Xiao Yan telah sepenuhnya memeriksa informasi, ada suara lembut, akrab, indah yang tiba-tiba dan perlahan dipancarkan di akhir informasi. Suara yang akrab itu menyebabkan pikiran Xiao Yan bergetar hebat. Xiao Yan Gege, jika kamu bisa membuka gulungan itu dan mendengarkan pesanku, kamu seharusnya sudah maju ke Douang. Haha, Sun Er pertama-tama akan memberi selamat pada Xiao Yan Gege di sini. Tidak banyak waktu, jadi saya tidak bisa meninggalkan terlalu banyak kata. Xiao Yan Gege harus mengingat kata-kata Sun Er. Teknik segel dewa adalah salah satu teknik Dou klan saya yang paling dalam. Sun Er juga belum mendapatkan 3 segel terakhir. Oleh karena itu, saya hanya dapat meninggalkan Xiao Yan Gege dengan 2 segel pertama. Mempraktikkan segel gunung terbuka, setidaknya membutuhkan kekuatan seorang Douang. Adapun flipping sisil, yang terbaik adalah Anda berlatih hanya setelah Anda mencapai kelas Dou Huang. Selain itu, jika Xiao Yan Gege akan mempelajari teknik gunung terbuka, berjanji pada Sun Er bahwa Anda akan menggunakannya sesedikit mungkin kecuali jika itu adalah momen yang genting. Teknik segel dewa adalah teknik rahasia yang diturunkan dalam klan saya. Jika bocor, maka klan pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Karena itu, selain itu, Xiao Yan Gege, Sun Er merindukanmu. Hati-hati. Suara lembut dan lembut itu perlahan bergema di benak Xiao Yan sebelum perlahan menghilang. Pikiran Xiao Yan mulai bergetar karena kalimat terakhir. Gadis imut itu benar-benar telah berbuat terlalu banyak untuknya. Pikiran Xiao Yan perlahan menarik diri dari kepalanya. Dia perlahan membuka matanya di dalam ruang rahasia. Dia agak linglung saat dia mempelajari gulungan yang rusak di tanah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Suara gumamannya perlahan bergema di seluruh ruang rahasia. Sun Er, tunggu aku. Aku pasti akan pergi dan mencarimu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya.